Bidaraini amin. Qala Allah Ta'ala innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Artinya innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu alallahi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu kabar ya gembira buat kita sebagai makhluk Allah yang banyak dosa, yang banyak salah. Jadi taubat pasti diterima sama Allah. Tuh begitu. Yang penting ada syarat-syaratnya nanti. Taubat yang diterima, kita kalau berbuat dosa, nah kemudian kita istighfar, kita bertaubat, kita mohon ampun, kita menyesal, insya Allah itu taubat kita diterima. Nah ini dalilnya, innamat taubatu 'alallah. Tuh, jadi taubat itu insya Allah dipastikan diterima. Ini namanya kabar gembira. Kita yang banyak dosa, kalau kita taubat kagak diterima, masya Allah, bagaimana kita? Al insan mahalul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia, bapak saudara, itu kadang-kadang banyak salahnya, banyak lupanya. Kadang-kadang kita suka berbuat dosa, buat kekeliruan. Ya, nah itu taubat. Insya Allah taubat kita diterima sama Allah. Aillati kataba ala nafsihi, yaitu Allah akan tulis ya atas dirinya ya qabulaha, diterimanya itu taubat bifadlihi, ini dengan syarat ya itu karena anugerah Allah. Jadi kita taubat diterima, taubat kita itu karena rahmat kasih sayang Allah, itu karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ya'maluna su'a, untuk manusia, orang-orang yang suka melakukan dosa. As-su'a maknanya al-maksiyata. Jadi bagi manusia yang suka berbuat maksiat, bijahalatin, ya tapi dia melakukan perbuatan dosa maksiat dalam kondisi karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, jangan disengaja. Nah kalau orang yang sengaja ini yang repot. Ya jadi kita berbuat dosa, berbuat maksiat akan diampunkan oleh Allah manakala memang kita melakukan itu bijahalatin, karena memang kita enggak tahu. Nah begitu. Jadi jangan kita nantangin, berbuat dosa aja dulu, kita juga kita taubat diterima, jangan begitu. Ya nggak boleh. Itu namanya kita menganggap remeh sama Allah. Udah taubat aja, masih muda-muda, maksiat aja dulu, ntar udah tua baru taubat. Jangan begitu. Belum tentu, belum sampai tua udah mati. Ya, bisa nggak begitu? Bisa aja. Waktu muda ya udah puas-puasin dulu maksiat. Entah kalau udah tua baru kita taubat. Allah kan maha nerima taubat. Nah, dia bilang begitu. Pas banget dia berbuat dosa maksiat, belum sampai tua udah mati. Ya, bagaimana dah tuh? Rugi nggak kira-kira? Rugi kita. Jadi kita nggak boleh begitu. Tetap kita ada rasa takut. Tapi kalau udah ya terlanjur berbuat dosa, udah terlanjur berbuat maksiat, cepat taubat. Insya Allah taubat kita diterima. Tuh begitu. Jadi jangan nungguin nanti udah tua. Ya tuh. Jadi jangan. Umur itu kan kita nggak tahu. Kadang-kadang yang tua belakangan, yang muda duluan. Atau kadang-kadang yang tua belakangan, yang muda duluan. Nah, sama itu mah. Nah begitu. Ya Allah, makanya kalau bicara mati jangan ngelihat yang tua, jangan. Ya, ini yang muda-muda, ya jangan ngelihat yang tua kalau bicara mati. Yang tua kesinggung dah. Ya, kesinggung yang tua. Lu ngeliatin gua aja ngapa sih? Nah, begitu. Jangan, belum tentu.
Kadang-kadang yang tua ngalah. Udah ada gue yang tuaan ngalah dah, lu duluan deh yang muda. Tuh gitu kadang-kadang. Bener nggak? Iya. Nah itu makanya kita jangan suka berbuat dosa maksiat, apalagi sengaja. Ya kita bilang nanti saya akan taubat kalau udah tua. Nah jangan begitu. Nah jadi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat tanpa sepengetahuannya, ya ai jahilina, yaitu dia tidak tahu, iza asau rabbahum, apabila mereka berbuat dosa kepada Tuhannya, summa yatubuna, kemudian mereka taubat. Tapi setelah itu mereka taubat, ya min zamanin qaribin, dari waktu yang dekat. Habis berbuat dosa, habis berbuat maksiat, dia langsung taubat. Itu namanya summa yatubuna min qarib. Nah ukuran qarib itu bagaimana? Qabla ayyugharghiru, ya qabla ayyugharghiru, sebelum mereka itu rohnya ada di tenggorokan. Itu namanya ghargharah. Jadi ghargharah itu rohnya belum ada di tenggorokan. Itu namanya dekat. Jadi kalau roh sudah ada di tenggorokan, itu nanti kita taubat udah nggak diterima sama Allah. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, wa antum hina izin tanzurun. Wa antum, dan kamu, hina izin, pada saat itu, saat roh sudah ada di tenggorokan, ghargharah namanya, kamu udah ngelihat tempat kamu. Kalau orang yang baik diperlihatkan tempatnya Bapak Saudara surga. Kalau orang yang suka berbuat dosa maksiat, hari-harinya maksiat mulu, itu nanti yang diperlihatkan neraka. Nah saat itu disadar pengen taubat, kagak diterima udah. Itu yang dimaksud wa antum hina izin tanzuru. Jadi taubat itu diterima selama ruh belum ada di tenggorokan. Kan Bapak Saudara, itu nanti manusia ketika ya itu dicabut ruhnya, kan prosesnya dari mana? Itu dicabutnya pertama dari kaki dulu, kaki, ini kakinya sama malaikat, terus cabut sampai dengkul cabut lagi sampai pusernya, terus sampai dadanya. Nah pas di tenggorokan diperlihatkan sama Allah tempatnya. Kalau orang-orang baik, orang-orang soleh, diperlihatkan tempatnya. Oh, ini tempat saya, indah sekali surga. Tuh begitu. Makanya dalam ayat Al-Quran kan dibilang tuh, ya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang baik tuh Pak diperlihatkan tuh, wa absyiru bil jannah. Jadi mereka merasa gembira dengan surga. Nah beda lagi dengan orang yang ahli maksiat, yang hari-harinya berbuat dosa maksiat. Ketika ruhnya udah ditenggorokan di sini, diperlihatkan neraka tempatnya. Takut dia, saat itu dia mau taubat, enggak diterima. Nah begitu, ini ayatnya nih, enggak diterima. Ya summa yatubuna min qarib. Jadi kalau dia masih taubat sebelum rohnya ditenggorokan masih diterima. Tapi kalau ruh udah ditenggorokan sudah tidak diterima lagi taubatnya. Nah makanya mudah-mudahan kita termasuk orang senantiasa bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tuh begitu ayatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, cinta terhadap orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersih, yang suci, hatinya bersih suci. Itu penting nih dua. Jadi kita jadilah sebagai manusia at-tawwabin dan al-mutatahhirin. At-tawwabin selalu bertaubat. Jangankan habis berbuat dosa maksiat, kita habis sholat aja istighfar, betul nggak? Coba dah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita baca alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kita udah selesai sholat. Alhamdulillah. Itu
istighfar kita. Astaghfirullahalazim. Padahal kita habis sholat, bukan kita berbuat dosa, bukan kita berbuat maksiat. Habis sholat kita tetap istighfar. Kenapa? Kita takut mungkin dalam sholat kita kurang khusyuk. Tuh begitu. Mungkin sholat kita kurang ya benar-benar mantap. Kan ada orang sholat, ya Allah cuma sholat doang, pikirannya di mana-mana. Allahu Akbar, pikirannya di mana-mana. Tuh ada yang begitu. Makanya kita istighfar. Nah begitu. Apalagi kita habis berbuat dosa dan maksiat. Hendaklah kita harus bertobat. Itu namanya innallaha yuhibbut tawwabin. Cinta Allah sama orang-orang yang suka bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga cinta sama orang yang bersih. Bersih pakaiannya, bersih badannya, bersih tempatnya, bersih juga hatinya. Tuh yang tidak kalah pentingnya tuh, bersih hatinya. Pakaiannya udah bersih, lingkungannya udah bersih, badannya udah bersih. Tapi yang tidak kalah pentingnya lagi apa? Bersih hatinya. Ini hati harus bersih. Jangan dengki, jangan hasud, jangan sombong. Ya, jangan menanamkan kecurigaan. Nggak boleh suudzon, prasangka yang tidak baik nggak boleh. Ya, jadi kita bersihkan hati kita. Sesama orang Islam nggak boleh saling curiga. Begitu. Jangan merasa tersinggung, jangan. Ya, masa denger ngaji pakai tersinggung? Ya, jangan. Emang kita lagi ngaji. Ya, kalau memang itu baik, alhamdulillah. Kalau memang tidak baik, ya kita koreksi diri. Nah seperti itu, nggak ada maksud apa-apa. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi yuk kita biar punya hati yang bersih. Jangan dengki, jangan hasud, jangan sombong, jangan suudzon. Al muslim akhul muslim. Orang Islam saudara. Ya, saudara. Kalau dalam pengajian emang kita baca kitab sesuai yang lagi terangkan, itulah yang lagi dibahas. Nah seperti itu. Enggak pernah punya tujuan-tujuan yang lain-lain. Ya enggak ada. Ya niat kita sama-sama baik. Ayo supaya masyarakat baik, lingkungan baik. Dan ini perintah Nabi, amar ma'ruf nahi munkar. Tuh begitu. Jadi ayo Bapak sama-sama kita koreksi diri sama-sama. Tuh, ini namanya Allah cinta sama orang yang bersih, suci. Hatinya harus bersih, suci. Hilangkan suudzon, prasangka-prasangka yang tidak baik. Nah, seperti itu. Insya Allah semuanya niatnya baik, nggak ada yang kagak baik. Ya, insya Allah. Nah, ini Allah yang bilang, summa yatubuna min qarib. Ya, jadi mereka kalau habis berbuat dosa maksiat langsung taubat. Enggak lama-lama, jangan nunggu nanti kalau udah meninggal dunia. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka yatubullahu alaihim, Allah akan menerima taubat mereka. Tuh Allah akan terima taubatnya. Jadi kalau kita cepat-cepat taubat, habis berbuat dosa, berbuat maksiat, kita cepat taubat, Allah terima. Ya, Allah terima taubatnya. Nah, seperti itu. Jadi yaqbalu taubatahum. Jadi Allah terima taubat mereka. Wa kanallahu alima, dan adalah Allah itu maha mengetahui, hakima, bahkan maha bijaksana. Ini alima di sini maksudnya mengetahui bi khalqi, dengan makhluknya. Allah tahu semua makhluknya. Ini kita nih Allah tahu. Sedetil-detilnya Allah tahu. Bahkan hati kita aja Allah tahu. Itu mana yang niatnya baik, mana yang niatnya ikhlas, mana yang kagak, Allah tahu. Nah, seperti itu. Itu namanya Allah itu alima, maha mengetahui. Kalau kita kan Bapak Saudara melihat orang kadang-kadang cuma dari segi zohirnya aja. Karena memang kita nggak mampu, zohirnya doang. Omongannya bagus ya kita bilang bagus. Ya itu, hatinya urusan Allah. Ya hatinya urusan Allah. Karena memang kita nggak bicara masalah ya mengetahui hati orang. Kalau hati itu Allah yang tahu. Nih hati orang ini ikhlas, nih hati orang ini kagak ikhlas. Itu kita nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita disuruh tanamkan prasangka yang baik, husnuzon.
Nih kita nih harus saling menanamkan prasangka yang baik, nggak boleh suudzon. Nah begitu ya, walaupun memang kita nggak tahu hati manusia. Nah seperti itu, tapi tetap kita harus tanamkan prasangka yang baik kepada siapapun. Nah itu harus seperti itu. Jadi Allah itu maha mengetahui bi khalqihi, semua makhluknya, luar dalamnya Allah tahu, zahir batinnya Allah tahu. Tuh begitu, masya Allah, benar-benar itu ya, Allah maha tahu zahir batin manusia. Hakimah, Allah itu hakimah, artinya hakim apa? Bijaksana, pison ihi, di dalam menciptakan bihim, terhadap manusia. Tuh Allah sangat bijaksana. Manusia Pak, Allah ciptakan itu paling bagus dan paling indah. Kita sering baca ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Tuh begitu. Udah begitu Allah paling ya buat manusia itu paling sempurna, dikasih hawa nafsu, dikasih akal. Tuh begitu. Coba binatang cuma dikasih hawa nafsu. Kalau malaikat hanya dikasih akal, tapi manusia dua-duanya bapak saudara. Masya Allah, dikasih akal, dikasih hawa nafsu, dikasih ilmu lagi manusia, sehingga manusia pada umumnya lebih mulia kebanding daripada malaikat. Hebat gak tuh? Manusia lebih mulia daripada malaikat. Nabi Muhammad manusia apa malaikat? Manusia. Nabi manusia apa malaikat? Manusia. Rasul manusia apa malaikat? Manusia. Itu Nabi, Rasul, apalagi Nabi Muhammad SAW, itu nilainya lebih mulia dari malaikat. Sekalipun malaikat Jibril, malaikat Jibril kan malaikat yang paling istimewa, ya tetap Nabi Muhammad lebih mulia kebanding daripada malaikat, termasuk malaikat Jibril. Tuh begitu. Jadi manusia itu masya Allah. Makanya disitulah rahasianya. Kenapa? Setelah Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, lalu malaikat disuruh sujud. Usjudu li Adam. Tuh, Allah bilang begitu, hei malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam dikasih ilmu sama Allah, banyak pengetahuan. Malaikat ditanya ini enggak ngerti, ini enggak ngerti. Ketika ditanya sama Adam, ini apa? Dia ngerti. Ini namanya apa? Dia ngerti. Tuh, makanya manusia lebih mulia. Saat itu malaikat disuruh menghormati Nabi Allah Adam alaihis salam. Itu begitu ya Bapak Saudara ya. Ya, jadi masya Allah, Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling indah. Itu adalah sifat hakimnya Allah. Begitu bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita syukuri ya, karena kita manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia, kita harus bersyukur ya, harus kita menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhkan segala larangan-larangannya. Itu yang paling penting. Nah kemudian ayat ini dilanjutkan lagi, walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyiati, dan tidaklah taubat itu ia diterima bagi orang-orang yang sudah melakukan perbuatan dosa maksiat. As-sayyiat itu maknanya az-zunuba. Lillazina ya'maluna sayyiati ay lillazina ya'maluna zunuba. Jadi taubat itu tidak akan diterima untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa hatta iza hadara ahadahumul mautu, sehingga nanti kalau udah datang kematian kepada mereka. Udah datang kematian baru taubat. Udah terlambat. Ya, jadi taubat yang begitu kagak diterima. Ya, wa ukhiza binati, dan diambil ya nyawanya, rohnya, udah nazah. Nazah itu sama dengan sakratul maut. Jadi orang tuh Pak, kalau udah di akhir-akhir mau tinggal meninggal dunia, ya rohnya udah di tenggorokan, itu namanya udah nazah. Ya, itu kalau udah nazah di baru ya bertobat dari dosa-dosa, udah terlambat. Allah tidak akan terima lagi.
Ya, makanya manusia rata-rata kalau meninggal dunia itu biasanya matanya ya melek, ngeliatin rohnya. Tuh, ngeliatin rohnya ke atas. Makanya disunahkan pejamkan. Kita nih yang tahu keluarga, ya kalau ada saudara kita, keluarga kita yang meninggal dunia, itu pasti matanya melek. Nah, kita pejamkan, Pak. Ghaddul basar, pejamkan tuh mata. Minimal baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairan, khairan, khairan. Mudah-mudahan mayit ini termasuk yang baik, termasuk hamba Allah yang baik, min ahlil khair. Tuh begitu. Ya pasti tuh matanya pasti akan terbuka. Coba kita lihat orang kalau di akhir-akhir meninggalnya tuh begitu, matanya agak lihat. Nah begitu. Nanti masih lemas kita pejaman kok. Kita pejamkan. Sebab kalau udah terlalu lama, ya itu udah susah ntar. Kalau kita mau pejamkan tuh susah. Nah begitu. Tapi kalau masih baru kita pejamkan sambil baca bismillah, baca doa. Semoga ya mayit ini termasuk min ahlil khair, khairan, khairan, khairan. Pejamkan. Tuh begitu. Itu rahasianya Pak. Kenapa rata-rata mayit tuh matanya kok terbuka? Karena dilihatin rohnya. Rohnya diangkat. Ya dari ubun-ubunnya tuh dilihatin, aduh rohnya ya diangkat. Nah begitu berpisah dari jasadnya. Nah biasanya tuh saat-saat begitu namanya nazah atau namanya sakratul maut. Nah kalau baru taubat di situ udah nggak diterima, udah nggak diterima. Ini ayatnya nih. Walaisatit taubatul lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut. Qala, ia bilang inda musyahadati ma huwa bih, ketika dia lihat apa yang ada di hadapannya, inni tubtul ana, sungguh saya sekarang taubat. Nah, orang itu baru bilang, ya Allah, sekarang saya taubat ya Allah. Udah nggak diterima. Sebab kalau diterima, manusia masuk surga semuanya. Ya, kalau diterima, Fir'aun termasuk begitu. Fir'aun Pak, itu pada saat udah tenggelam di Laut Merah dan udah mau mati, udah saat nazah, udah saat sakratul maut, Allah perlihatkan tempatnya. Saat itu Fir'aun baru bertaubat. Dia ingin mengakui bahwa Musa itu Rasulullah, utusan Allah. Dia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan. Ya, itu begitu. Malaikat Jibril datang. Akhirnya lumpur laut diambil, dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Kalau kata orang kampung kita diapain? Dijejelin. Nah, begitu ya. Diapain Pak? Dijejelin. Ini orang-orang sekarang dijejelin kagak ngerti. Yang muda-muda ngerti jejelin. Oh masih ngerti, alhamdulillah. Ya. Kadang-kadang ada yang kagak ngerti dijejelin apaan sih? Tuh, dijejelin aja. Makanya karena dimasukkan lumpur laut, badannya akhirnya kuat lama. Orang biasa Pak kalau tenggelam di dalam laut sehari 2 hari udah pada hilang tuh anggota-anggota tubuhnya. Tapi Fir'aun walaupun beberapa hari, beberapa minggu masih jasadnya ya kuat. Nah begitu. Jadi pas banget ya dia nimbul di Laut Merah masih utuh, masih utuh. Nah itu dalam Al-Quran dijelaskan tuh begitu. Sebab untuk apa? Untuk ibrah, untuk pelajaran bagi kita. Oh penguasa yang zolim, yang ngaku jadi Tuhan. Tuh begitu. Kan Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Nih saya Tuhan. Wah begitu. Akhirnya dia matinya begitu. Supaya ya ibrah buat siapa? Buat kita semuanya. Oh jangan. Makanya kita punya anak laki-laki ganteng banget, gagah. Pernah nggak kita punya cita-cita namin Fir'aun? Ada. Saya jadi guru nggak pernah ngabsen. Ya Fir'aun hadir, nggak ada. Ya. Orang tua kita nggak ada yang mau namain anaknya Fir'aun, nggak ada. Kenapa? Ditahu Fir'aun itu ya sombong. Nah begitu. Sampai-sampai ngaku jadi Tuhan. Makanya kita nggak boleh sombong, ya nggak boleh. Nah seperti itu. Ini namanya ibrah. Dengan kita belajar tafsir, ya itu ada ibrah, ada sejarah. Sebab isi Al-Quran itu sepertiganya sejarah, kisah. Sepertiganya lagi hukum.
sepertiganya lagi tentang sifat-sifat Allah. Tuh, jadi Al-Quran dibagi 3. Sulusun itu cerita-cerita sepertiganya. Sulusun lagi, sepertiganya lagi berisi tentang hukum-hukum. Sepertiganya lagi tentang sifat-sifat Allah. Nah, makanya kul huwallahu ahad itu tentang sifat Allah. Berarti kulhu itu sepertiga dari Al-Quran. Makanya kalau yang baca kulhu, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita baca, berarti kita sudah membaca sepertiga daripada Al-Quran. Kalau baca 3 kali sama seperti udah membaca semua Al-Quran. Sepertiga plus sepertiga plus sepertiga. Ya, itu Al-Quran kita baca. Di situ rahasianya. Siti Aisyah ketika mau tidur, Nabi bilang, wahai istriku, kalau mau tidur tolong hatam Quran dulu. Suruh baca hatam Quran. Hatam Quran dulu. Siti Aisyah disuruh Nabi hatam Quran mau tidur. Siti Aisyah bingung, dibengong aja. Terus Nabi datang lagi, udah selesai hatam Qurannya. Kata Siti Aisyah, bagaimana saya mau hatam Quran? Kapan tidurnya? Nah, ternyata suruh baca kulhu berapa kali? 3 kali. Jadi bapak saudara nanti kalau mau tidur hatam Quran dulu. Bagaimana caranya? Baca kulhu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai baca lagi yang kedua kali, selesai baca lagi 3 kali, tidur baru. Berarti kita udah hatam Quran berdasarkan hadis Nabi. Itu begitu. Ya, jadi dibilang ini tubtul ana, saya sekarang baru taubat. Yang enggak diterima. Palayan pauhu, taubat yang begitu enggak ada manfaatnya. Ya, wala yaqbalu minhu, dan Allah tidak terima. Ya, jadi enggak manfaat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffarun, dan juga tidak diterima taubat orang-orang yang mati sementara mereka dalam keadaan kafir. Ada orang kafir mati dalam keadaan kafir, baru taubat nanti, iya enggak diterima. Udah di akhirat baru nyesel. Ya laitani kuntu turaba. Bilang begitu orang kafir. Aduh, coba aku jadi ya tanah saja, enak kagak disiksa. Tuh, jadi orang-orang kafir nanti banyak yang menyesal di akhirat. Nah, mereka mau taubat udah nggak diterima taubatnya. Terlambat dulu di dunia. Kenapa di akhirat baru taubat? Nah, ini kata Allah, walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan taubatnya juga tidak terima untuk orang-orang yang mati sementara mereka dalam keadaan kafir. Iza tabu, apabila mereka baru taubat, fil akhirati, di akhirat. Jadi apabila mereka baru taubat di akhirat, inda mu'ayantil azabi, ketika diperlihatkan azab. Ya, di akhirat udah diperlihatkan azab, baru taubat. La tuqbalu minhum, maka itu tidak akan diterima minhum dari mereka. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Ulaika, mereka itulah a'tadna, kami sudah siapkan, a'dadna, kami siapkan lahum buat mereka azaban alima, yaitu azab yang pedih, mu'lama. Tuh, jadi orang-orang kafir ketika meninggal dunia dia baru nyesel, pengen tobat udah nggak diterima. Kata Allah, saya sudah siapkan buat kamu, yaitu apa? Azaban alima, azab yang sangat pedih, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Saya kira sampai sini kali Bapak Saudara. Nanti baru ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisa. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, dari kalamullah, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wamal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.